Teman-teman pasti sudah tahu kasus ini. Ada satu hal yang menurut saya jauh lebih mengerikan daripada komentar kasar tenaga kesehatan dalam kasus Yurizal ini. Bukan komentarnya teman-teman, tapi kenyataan bahwa kita mulai terbiasa melihat penderitaan manusia sebagai bahan perdebatan. Orang yang sedang sakit, mengeluh 8 jam belum mendapatkan kamar, lalu respon yang muncul bukan bagaimana kondisinya, tapi yang muncul apa? Kalau penuh, ya penuh. Pakai BPJS itu ya wajar kayak gitu. Kalau mau cepat tuh ruang jenazah selalu kosong. Nah, pertanyaannya, apa yang sebenarnya sedang sakit? Pasiennya saja atau kemanusiaan kita? Nah, saya menyebut fenomena ini sebagai inflasi empati. Bukan berarti empati kita hilang, empati masih ada. Buktinya apa? Kita masih menangis ketika orang tua kita sakit. Kita masih sedih ketika sahabat meninggal. Tetapi ketika penderitaan datang dari orang asing di layar ponsel, daya empati kita menurun. Kenapa bisa begitu? Karena setiap hari kita dibanjiri penderitaan, kecelakaan, kematian, bencana, orang menangis, orang minta pertolongan, berita dari pemerintahan. Hati manusia itu akhirnya membangun jarak agar tidak terus-menerus kewalahan. Dan media sosial itu memperparahnya. Makanya ada seorang filosof namanya Immanuel Levinas, punya gagasan yang sangat menarik menurut saya. Jadi menurut dia, etika itu dimulai ketika kita berhadapan dengan wajah orang lain. Nah, kenapa wajah? Karena wajah menghadirkan kerentanan. Ketika kita melihat seorang sedang menderita, sebelum kita bertanya siapa yang salah, seharusnya ada satu kesadaran, yaitu apa? Dia adalah manusia seperti kita. Tetapi media sosial melakukan sesuatu yang berbahaya, teman-teman. Kita tidak lagi melihat wajah, kita melihat akun, melihat username, kita melihat profesi, kelompok, bahkan mungkin opini. Akhirnya apa? Manusia yang sedang menderita berubah menjadi objek perdebatan. Maka ketika pasien mengeluh, sebagian orang tidak mendengar, saya sedang sakit. Mereka mendengarnya, profesi saya sedang diserang. Disinilah teori social identity bekerja. Kita mempertahankan kelompok kita bahkan ketika yang sedang kita hadapi sebenarnya adalah manusia yang sedang menderita. Nah, lantas bagaimana dengan alasan burnout? IDI kan menyebut ini karena burnout. Nah, tekanan burnout itu kan tekanan kerja dan kelelahan emosional itu memang dapat memicu perilaku nir empati tenaga kesehatan. Dan ini harus kita pahami. Burnout itu adalah penjelasan, tapi bukan pembenaran. Tenaga kesehatan memang bisa kelelahan, tetapi justru kalau burnout menjadi masalah sistematik, yang harus kita tanyakan adalah kenapa sistem pelayanan kesehatan menghasilkan manusia-manusia yang kelelahan sampai kehilangan kapasitas untuk berempati. Kita tidak cukup hanya menyalahkan individu, tapi kita juga tidak boleh menghapus tanggung jawab etikanya. Dan mungkin pertanyaan terbesar dari kasus ini bukan siapa yang salah, tapi mengapa kita melihat manusia menderita. Refleks pertama kita adalah menghakimi, bukan memahami. Karena mungkin krisis